Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bu Nurjana pada materi pelajaran kita budidaya tanaman pangan pada Mapel Prakarya dan Kewirausahaan. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, menyajikan simulasi wirausaha budidaya tanaman pangan, kemudian mengidentifikasi dan memproduksi budidaya tanaman pangan, dan yang ketiga, mempresentasikan peluang dan perencanaan usaha sesuai pilihan budidaya tanaman pangan kita. Tujuan pembelajaran khusus kita kali ini, kalian mampu melakukan kegiatan budidaya tanaman pangan kelompok tanaman hortikultura. Budidaya berpangkar pada cultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar tumbuh dan berkembang. Hasil budidaya tanaman pangan dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan sendiri dan juga dapat menjadi mata pencaharian. Komoditas tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok tanaman hortikultura, kedua, kelompok tanaman pangan, dan yang ketiga, kelompok tanaman lain penghasil bahan baku produk pangan. Budidaya tanaman pangan kali ini kita akan fokus pada kelompok tanaman hortikultura. Hortikultura berasal dari kata hortus dan kultura atau kolere. Hortus berarti tanaman kebun dan kultura atau kolere berarti budidaya. Hortikultura merupakan istilah untuk menyebut beberapa jenis tanaman yang dapat dibudidayakan. Jadi, hortikultura bisa diartikan sebagai budidaya tanaman yang dilakukan di kebun atau perkarangan, sehingga dapat ditanam di lahan-lahan sempit. Berikut jenis tanaman hortikultura. Pertama, tanaman buah atau disebut frutikultura. 2. Tanaman sayuran atau olerikultura. 3. Tanaman bunga atau florikultura. 4. Tanaman obat atau biofarmaka. Dan 5. Taman atau landscape. Tanaman buah atau frutikultura adalah jenis tanaman yang mampu dipanen untuk diambil buahnya. Tanaman ini merupakan tanaman musiman karena tidak setiap kali berbuah. Namun, ada juga tanaman buah yang hanya berbuah dalam satu periode saja, seperti semangka dan melon. Tanaman sayuran atau olerikultura. Tanaman sayuran banyak sekali dijumpai di sekitar kita, karena kita pasti sangat membutuhkan sayuran untuk dikonsumsi. Menanam sayuran juga mudah. Kita dapat menanam sayuran di lahan yang sempit seperti pekarangan rumah. Sayuran dapat ditanam secara musiman dan secara tahunan. Tanaman yang tumbuh di musim tertentu seperti bawang merah, bawang putih, wortel, lobak, kol, kubis, tomat, dan lain-lain. Sayuran tahunan merupakan sayuran yang bisa ditanam sepanjang tahun tanpa terikat dengan lingkungan atau jenis musim, seperti melinjo, jengkol, pete, dan lain-lain. Tanaman bunga atau florikultura adalah jenis tanaman yang biasa digunakan sebagai tanaman hias. Jenis bunga beraneka ragam dan cara penanamannya juga beragam. Bunga akan menambah nilai estetika dan suasana taman atau ruangan lebih indah.
Tanaman obat atau biofarmaka, tumbuhan yang mengandung senyawa yang bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tanaman yang dijadikan obat biasanya diyakini sejak dahulu dan kemudian dibuktikan dari hasil penelitian. Tanaman obat atau yang sering disebut tanaman obat keluarga atau toga terdiri dari tanaman obat non-rimpang dan tanaman obat rimpang. Tanaman obat non-rimpang seperti lidah buaya, mahkota dewa, kulit manggis, kayu manis, dan sebagainya. Dan tanaman obat rimpang seperti temulawak, jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan sebagainya. Taman atau landscape, taman yang ditanam pada lahan yang membuat keindahan bertambah. Anak-anakku sekalian, itu tadi materi awal budidaya tanaman pangan kelompok hortikultura. Selanjutnya, kita bahas teknis proyek kegiatan budidaya tanaman pangan jenis hortikultura. Pertama, tanaman hortikultura, silahkan kalian pilih salah satunya, yakni tanaman buah, tanaman sayuran, dan tanaman obat. Untuk tanaman bunga dan taman, tidak perlu dipilih ya. 2. Proyek kegiatan ini bersifat individu, sehingga setiap dari kalian harus memiliki tanaman budidaya tanaman pangan jenis kelompok hortikultura. 3. Foto semua tahap. Fotonya dilakukan dari tahap persiapan hingga panen. Kemudian, silahkan dilaporkan pada setiap pekan pada jadwal belajar prakarya dan kewirausahaan. 4. Laporan akhir dikumpul boleh dalam bentuk video ataupun portofolio. 5. Kegiatan dilaksanakan maksimal 2 bulan atau laporan dikumpulkan paling terlambat tanggal 1 Oktober 2020. Tahapan proyek budidaya. Tahap pertama, pemilihan dan pengolahan lahan. Tahap 2, persiapan dan penanaman benih. Tahap 3, pemupukan. Tahap 4, pemeliharaan. Tahap 5, pengendalian organisme pengganggu tanaman. Dan tahap 6, panen dan pasca panen. Keenam tahap ini silahkan difoto untuk kemudian dijadikan bahan laporan. Laporan dapat berbentuk video atau dalam bentuk portofolio. Laporan dalam bentuk video memuat nama tanaman budidaya, nama Anda, kelas Anda, nama sekolah, dan nama guru mapel. Dalam hal ini, nama Bu Guru, Nurjana Tamil, SPD, MPD. 2. Memuat setiap tahapan kegiatan budidaya, serta isikan tanggal pelaksanaan dan sedikit deskripsi proses. Boleh dalam bentuk foto ataupun video langsung. Selebihnya, videonya dalam bentuk kreativitas. Laporan dalam bentuk portofolio mengikuti format seperti pada layar. Berisi nama tanaman budidaya, nama, kelas, nama guru mapel. Kemudian pada tahap pertama, silakan masukkan tanggal pelaksanaannya, deskripsikan atau ceritakan kegiatannya, kemudian foto atau dokumentasi tahap pertama dan beri keterangan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, dilanjutkan pada tahap 2, 3, 4, 5, dan 6. Itulah 2 bentuk laporan. Silahkan Anda pilih dalam bentuk video atau portofolio. Demikian materi budidaya tanaman pangan
kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.